Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari pecahan. Kalian buka ya LKS-nya dari halaman 2. Nah, kita lihat di sini ada peta konsep. Pecahan itu terbentuk dari bilangan pecahan, bentuk pecahan, taksiran, dan aplikasi pecahan. Nah, sebelumnya kalian harus baca dulu apa sih itu pecahan. Nah, pecahan adalah bagian dari keseluruhan suatu pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut. Pecahan dinyatakan senilai jika pecahan memiliki nilai atau bentuk yang paling sederhana. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan A per B. Nah, A per B di sini yang tadi kan disebutkan terdiri atas pembilang dan penyebut. Jangan sampai kalian lupa ya. Kalau yang di atas itu pembilang. Kalau yang di bawah itu apa? Penyebut. Nah, ini dasar dari pecahan. Kalian jangan sampai lupa ya. Nah, di sini ada contoh abstrak dari pecahan. Contohnya ada sebuah kertas berbentuk persegi yang dilipat. Nah, ada yang pertama gambar A dilipat 2. Kita bisa mengartikan gambar A menjadi 1/2. Kenapa 1? Karena dia berdasarkan dari satu kertas yang dibelah 2. Lalu gambar selanjutnya adalah dia dilipat menjadi 4 bagian nih. Kelihatan kan garisnya? Maka gambar selanjutnya menjadi 1/4. Nah, ini adalah contoh abstraknya jika kalian mengibaratkan suatu benda abstrak ke dalam bentuk pecahan. Nah, kita buka halaman selanjutnya ya. Nah, di sini yang berdasarkan tadi gambar lipatan kertas kan udah Ibu kasih tahu ya. Gambar A itu 1/2, gambar B itu 1/4. Nah, di sini ada contoh lagi nih. Supaya lebih jelas, nilai pecahan dapat juga digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi kalian itu bisa membentuknya dalam bentuk persegi, lingkaran, atau dalam bentuk kotak-kotak seperti ini. Nah, untuk gambar A, contohnya di sini ada 4 kotak yang diarsir 2 bagian. Ya, jadi bahasanya 2 bagian dari 4 bagian. Ada 4 kotak yang diarsir 2 bagian dari 4 bagian. Maka kita buat dalam nilai pecahannya adalah 2/4 ya. Dibacanya 2/4 sekali lagi. Nah, selanjutnya gambar B, yang diarsir ada berapa bagian? 1. Nah, 1 bagian dari 4 bagian. 4 bagian itu yang mana sih, Bu? Yang ini juga 4, yang ini juga 4. Kalian hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan yang diarsir ada berapa? 1. Maka nilai pecahannya adalah 1/4 ya. Nah, coba Ibu mau tes sekali lagi. Kalau ini 2/4, ini 1/4, masih ingat nggak? Yang mana pembilang, yang mana penyebut? Jangan sampai ketukar ya. Sekarang kita lanjut ke pecahan senilai. Nah, pecahan senilai itu kalian bisa lihat di sini ya. Ibu langsung ambil rangkumannya. Jika dilihat setiap bagian dari masing-masing gambar tersebut nih, yang ini dibagi atau dipecah menjadi bagian yang sama. Pecahan yang dimiliki oleh ketiga gambar tersebut disebut sebagai pecahan senilai. Nah, inti poinnya nih, dengarkan ya. Bagaimana cara memperoleh pecahan senilai? Cara untuk menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan menggunakan aturan perkalian atau pembagian. Nah, di sini ada rumusnya nih. A per B sama dengan A per B dikali M. Nah,
Kenapa di sini harus sama-sama M? Kalau pecahan senilai itu harus dikalikan dengan angka yang sama. Atau A per B sama dengan A per B dibagi dengan M. Jadi kalau pembilangnya dibagi M, yang bawah juga dibagi M. Nah, nanti bisa juga dengan angka. Nah, di sini kita ada contoh ya, contoh soalnya nih ya. Jangan sampai kalian lengah ya, didengarkan baik-baik ya. Carilah dua pecahan yang senilai dengan pecahan 2/5. Nah, di sini penyelesaiannya. Guna menyelesaikan soal tersebut, pembilang dan penyebut dari pecahan dikalikan dengan angka yang sama. Ya, seperti yang tadi Ibu bilang, misalnya angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya, kecuali angka 1 ya. Nah, itu bisa diambil dari bilangan prima ya. Nanti kalian cari-cari lagi, bilangan prima itu angkanya apa aja ya. Nah, sekarang kita lanjut ya, contoh penyelesaiannya. Di sini tadi kan yang ditanyakan, kita harus membuat dua pecahan senilai dari 2/5. Nah, 2/5 dikali 2, yang atasnya, yang di bawahnya juga dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. 5 dikali 2 hasilnya 10. 2 dikali 3 hasilnya 6. 5 dikali 3 hasilnya 15. Ya, jadi dua pecahan senilai dengan 2/5 adalah 4/10 dan 6/15. Sampai di situ paham? Ibu kasih contoh lagi ya. Nah, di sini Ibu ada contoh. Carilah 5 buah pecahan senilai dengan pecahan 2/3. Jawab. Nah, 2/3 di sini kita buat kalikan dengan angka yang paling mudah dulu, misalkan dikalikan 2 ya. 2 dikali 2, 3 dikali 2. Nah, seterusnya ya. Semua dari 5 bentuk buah pecahan yang kita cari, kalau atasnya dikalikan angka 2, misalnya contoh yang pertama, yang di bawahnya juga harus kali 2. Seterusnya, misalkan nanti yang ini 2/3 dikali 3, yang di bawah juga harus dikali 3. Paham ya? Nah, sekarang kita coba dulu hitung ya. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 2, 6. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 3, 9. Paham? Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita masih butuh 3 lagi. Kan yang diminta 5. Nah, 2/3 dikali angka berapa lagi? Ayo, ingat, selain 1, boleh angka berapapun, tapi ingat, dimulai dari angka paling terkecil. Nah, tadi kan kita udah coba angka 2, 3, sekarang kita coba angka 4 ya. 2 dikali 4, 8. 3 dikali 4, 12. Lanjut lagi. 2 dikali 5, 3 dikali 5, 2 dikali 5, 10. 3 dikali 5, 15. Lanjut lagi. 2 dikali berapa? Ayo, boleh angka berapa? 6 aja Bu, yang berurutan. Boleh. Ingat ya, angka berapapun yang dimulai dari angka terkecil kecuali 1. 3 dikali 6. Ya, ingat tuh, dari semua contoh yang Ibu buat, ada nggak yang angka atas sama bawahnya berbeda? Ada kan? Jadi kalau pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 2. Semuanya juga sama. 2 dikali 6, 12. 3 dikali 6, 18. Nah, dari sini kita sudah dapat menemukan 5 buah pecahan senilai. Ada berapa? 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18 ya. Nah, kita tulis jadi pecahan senilai
2/5 adalah, boleh ditulis berurutan ya, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18 ya. Mudah kan untuk menemukan pecahan senilai ya. Kalau yang tentang pembagian Bu, kan tadi rumusnya ada yang seperti ini ya. Nah sama, kalau di atasnya dibagi 2, di bawahnya juga harus dibagi 2 ya. Itu biasanya digunakan untuk memperkecil pecahan ya. Nah ini tentang pecahan senilai. Sekarang kita lanjut menyederhanakan pecahan. Tadi kan Ibu bilang memperkecil pecahan ya, atau bahasanya menyederhanakan pecahan. Nah, lihat ya, ini yang nomor 2. Setiap pecahan memiliki pecahan senilai yang jumlahnya banyak. Guna memudahkan menyatakan nilai suatu pecahan, maka dilakukan menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan disebut pecahan sederhana apabila pembilang dan penyebut tidak dapat dibagi lagi. Jadi intinya apa? Harus habis, ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Tentukan bentuk sederhana dari 24/42 ya. Bu, boleh gak sih Bu di angka yang paling besar gitu? Misalkan saya langsung angka bagi 10, bagi 15, boleh. Tapi kita lihat hasilnya, sama-sama habis atau tidak ya. Paham gak sama-sama habis? Nah, ini kita contohin dulu dari angka yang paling terkecil. 24/42 dibagi 2. Artinya apa? Harus habis, harus paling kenapa paling terkecil sih Bu? Boleh kan paling terbesarnya? Ini harus habis. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Ada sisa enggak? Gak ada kan? Bu, tahu dari mana nggak ada sisa? Misal nih, Ibu punya 10 jari. Dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ada sisa nggak? Nggak ada kan? Jadi kalian harus membagi dengan angka supaya penyebut dan pembilang tidak dapat dibagi lagi ya. Atau bahasa Ibu itu harus habis. Nah, 42 dibagi 2 sama dengan 21. Jadi, pecahan 12/21 bukan bentuk paling sederhana dari 24/42. Karena 12 dan 21 masih dapat dibagi 3. Nah, ini artinya dia harus disederhanakan lagi. Ya. Bu, tadi katanya sudah habis. Sudah habis, tapi masih bisa diperkecil. Ya, diperkecil lagi Bu. Iya, dengan angka berapa Bu? Boleh angka 2, boleh angka 3, dan seterusnya. Ya, pokoknya sampai angka itu benar-benar sudah tidak bisa dibagi lagi. Biasanya kalau sudah dalam bentuk ganjil ya. 12/21 sama dengan kita bagi angka berapa? Contohnya di sini dibagi 3 supaya habis. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nah, ini dua-duanya udah nggak bisa dibagi. 4 dibagi 2 bisa. 7 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa Bu ya, itu kan angkanya ganjil. Nah benar, mau angkanya genap, mau angkanya ganjil, kalau di atasnya sama-sama tidak bisa dibagi atau dikalikan dengan angka yang sama, tidak boleh dipakai ya. Sampai di situ paham? Nah, jadi bentuk sederhana dari 24/42 adalah 4/7 yang sudah tidak bisa dibagi lagi angkanya. Nah, ini sampai di sini ya pembelajaran tentang nilai pecahan. Kalian buka halaman 6, tugas individu, kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 ya. Jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa dulu.
lalu murojaah dengan guru tahfiz, lanjut mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan tugas ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.